Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mela Agustina dengan NIM C1C081016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Mohon disimak ya teman-teman. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai apa saja fungsi dari perencanaan laba dan anggaran, yang kedua, bagaimana pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran, yang ketiga, apa saja konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran, yang keempat, bagaimana relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan, dan yang kelima, apa saja konsep-konsep keperlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Baiklah, materi yang pertama mengenai berbagai fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Jadi ada 6 fungsi. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antar anggota organisasi yang dominan, anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan organisasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Dan yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Dan yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. Materi selanjutnya mengenai pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil, yaitu yang pertama, manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya. Yang kedua, tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan. Yang ketiga, suatu anggaran atau rencana laba yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Dan yang keempat, anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik. Baiklah, materi selanjutnya ada mengenai 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu yang pertama tahap penetapan tujuan. Jadi, konsep utama perilaku yang berpengaruh terhadap tahapan penetapan tujuan adalah proses perencanaan yang meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Yang kedua ada tahap implementasi. Jadi, konsep ilmu keperlakuan utama yang mempengaruhi tahap implementasi adalah komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Dan yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Sebenarnya, untuk menjaga efisiensi dalam operasi, baik kinerja di atas standar maupun di bawah standar harus diakui dan diinvestigasi. Materi selanjutnya mengenai konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran yang ada 4. Yang pertama, ada rasa tidak percaya. Jadi, alasan dari rasa tidak percaya ini didasarkan pada keyakinan penyelia. Yang kedua, ada resistensi. Alasan lain dari resistensi anggaran adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Yang ketiga, ada konflik internal. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Dan yang keempat, efek samping lain yang tidak diinginkan. Efek samping lainnya yang tidak diinginkan yang dapat berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya mengenai relevansi konsep ilmu keperlakuan dalam lingkungan perencanaan. Itu ada 4 juga. Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Jadi, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, dan pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Yang kedua, ada ukuran dan struktur organisasi.
Ukuran dan struktur dari suatu organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Yang keempat ada stabilitas lingkungan organisasi. Lingkungan yang stabil mengenakan risiko yang terbatas dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Materi selanjutnya mengenai konsep-konsep keperlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atasnya ke arah tertentu atau untuk menahannya dari yang lain. Yang kedua ada keselarasan tujuan. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada partisipasi. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan aktualisasi diri dari para anggota organisasi. Yang keempat ada manfaat partisipasi. Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Yang kelima ada batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasannya tersendiri. Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan isi dari anggaran mereka. Yang keenam ada tahap implementasi. Setelah tujuan organisasi ditetapkan, Direktur Perencanaan mengonsolidasikannya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui komunikasi karyawan kunci dalam organisasi. Yang ketujuh ada pengomunikasian anggaran. Selain bertujuan untuk menginformasikan manajer tingkat bawah mengenai tanggung jawab mereka, komunikasi atas sasaran anggaran juga dimaksudkan untuk menenangkan kepercayaan diri karyawan tingkat bawah. Yang ke-8 ada kerjasama dan koordinasi. Untuk melaksanakan ini, pelaksana harus berhasil mengomunikasikan bahwa bagaimana pekerjaan setiap orang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Yang ke-9 ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Dalam tahap pengendalian dan evaluasi kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki kinerja yang di bawah standar. Dan yang ke-10 ada laporan-laporan kinerja. Untuk mempertahankan kendali atas biaya dan untuk menjaga agar karyawan termotivasi ke arah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya disusun dan distribusikan paling tidak secara bulanan. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya mengenai materi aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Apabila ada kesalahan dari pemaparan materi saya tadi, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa untuk dipahami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.